Kelomang, juga dikenal sebagai siput air, adalah hewan moluska air yang hidup di perairan tawar dan laut. Mereka termasuk dalam kelompok gastropoda, yang juga mencakup siput darat dan laut. Kelomang memiliki cangkang yang melingkar dan terbuat dari kalsium karbonat. Dengan wujudnya yang seperti siput tentu sangat mudah untuk dikenali, cangkang ini melindungi tubuh mereka dan memberikan tempat perlindungan saat mereka merasa terancam. Namun, apakah kalian tahu perbedaan antara kelomang jantan dan betina? Perbedaan antara kelomang jantan male dan betina female dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Sebelum lanjut ke pembahasan, dukung channel Anak Ajaib agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share videonya. 1. Ukuran dan bentuk tubuh. Secara umum, kelomang jantan cenderung lebih besar dan memiliki bentuk tubuh yang lebih masif dibandingkan dengan kelomang betina. Jantan juga bisa memiliki cakar yang lebih besar dan kuat untuk melindungi wilayahnya. 2. Warna tubuh. Pada beberapa spesies kelomang, ada perbedaan warna antara jantan dan betina. Misalnya, kelomang jantan dari spesies tertentu mungkin memiliki warna yang lebih cerah atau pola yang lebih mencolok pada tubuhnya, sedangkan betina memiliki warna yang lebih suram atau lebih netral. 3. Ciri khusus. Beberapa spesies kelomang memiliki ciri khusus pada jantan atau betina. Misalnya, pada kelomang jantan, ada yang memiliki ekor yang lebih panjang, cakar yang lebih kuat, atau alat kelamin yang lebih mencolok. Di sisi lain, kelomang betina mungkin memiliki struktur tubuh yang dirancang untuk membantu mengangkut telur atau memelihara anak-anak. 4. Perilaku dan peran. Kelomang jantan dan betina mungkin memiliki perbedaan dalam perilaku dan peran yang mereka mainkan dalam kelompok atau populasi. Misalnya, dalam beberapa spesies, kelomang jantan mungkin lebih agresif dalam melindungi wilayahnya atau dalam persaingan dengan jantan lainnya. Betina biasanya bertanggung jawab untuk bertelur dan merawat anak-anak. Perlu diingat bahwa perbedaan-perbedaan ini dapat bervariasi antara spesies kelomang yang berbeda. Setiap spesies dapat memiliki karakteristik yang unik, dan tidak semua perbedaan ini berlaku untuk setiap jenis kelomang. Kelomang juga dapat dibedakan berdasarkan habitatnya. Berikut ini adalah perbedaan antara kelomang darat dan laut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. 1. Habitat. Kelomang darat terestrial hermit crab hidup di lingkungan darat, seperti hutan, padang rumput, atau daerah pantai yang terletak di dekat air tawar. Sementara itu, kelomang laut marine hermit crab hidup di lingkungan laut, termasuk terumbu karang, pantai berbatu, dan perairan laut. 2. Adaptasi terhadap air. Kelomang darat memiliki cangkang yang lebih tebal dan lebih kuat untuk melindungi tubuh mereka dari kekeringan dan ancaman predator di daratan. Mereka juga memiliki struktur insang yang kurang berkembang atau bahkan tidak memiliki insang sama sekali. Di sisi lain, kelomang laut memiliki cangkang yang lebih tipis dan ringan yang memungkinkan mereka bergerak dengan mudah di dalam air. Mereka memiliki insang yang berkembang dengan baik untuk bernapas di air. 3. Perilaku. Kelomang darat lebih aktif pada malam hari nokturnal, dan menghabiskan sebagian besar waktu di daratan, mencari makanan dan tempat berlindung. Mereka sering menggunakan cangkang bekicot yang kosong sebagai tempat tinggal mereka. Di sisi lain, kelomang laut juga aktif pada malam hari, tetapi sebagian besar waktu mereka dihabiskan di dalam air. Mereka sering menggunakan cangkang kerang kosong sebagai tempat tinggal mereka. 4. Makanan. Kelomang darat umumnya memakan berbagai sisa organik dan bahan tumbuhan, seperti daun, buah-buahan, atau serasah. Beberapa jenis kelomang darat juga dapat memangsa serangga atau hewan kecil lainnya. Sementara itu, kelomang laut memakan berbagai sisa organik di lingkungan laut, seperti plankton, alga, dan sisa-sisa organisme laut lainnya.
5. Spesies yang populer. Kelomang darat yang populer sebagai hewan peliharaan adalah kelomang darat kepiting tanah Coenobita cleipitus, sementara kelomang laut yang populer sebagai hewan peliharaan adalah kelomang laut Bernicla pagurus benhardus. Perlu diingat bahwa perbedaan ini merupakan gambaran umum, dan ada banyak variasi dalam kelomang darat dan laut, termasuk dalam hal ukuran, warna, dan perilaku. Juga, penting untuk mempelajari spesies kelomang yang spesifik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan antara kelomang darat dan laut dalam spesies tersebut. Mengawinkan kelomang membutuhkan beberapa langkah yang hati-hati. Berikut adalah panduan umum tentang cara mengawinkan kelomang. 1. Pastikan Anda memiliki sepasang kelomang yang sehat dan dewasa. Kelomang harus berbeda jenis kelamin untuk dapat berkembang biak. Pada beberapa spesies, perbedaan kelamin dapat dilihat dari ciri-ciri fisik seperti ukuran atau pola cangkang. 2. Buat lingkungan yang sesuai. Kelomang mengawinkan dan bertelur di lingkungan yang lembab. Pastikan lingkungan mereka memiliki kelembaban yang cukup dengan memberikan substrat yang lembab, seperti campuran tanah dan serbuk kayu yang lembab. 3. Perhatikan makanan dan nutrisi. Pastikan kelomang Anda mendapatkan makanan yang cukup dan kaya nutrisi. Pemberian makanan yang baik akan membantu menjaga kesehatan mereka dan meningkatkan kemungkinan sukses dalam perkawinan dan perkembangbiakan. 4. Perkenalkan pasangan kelomang secara perlahan. Letakkan kelomang jantan dan betina di dalam wadah yang sama. Ini membantu membangkitkan keinginan kawin di antara mereka. 5. Pantau perilaku kelomang. Perhatikan tanda-tanda kawin seperti pengejaran, memanjat tubuh satu sama lain, dan saling menggosok. Jika Anda melihat perilaku ini, itu bisa menjadi tanda bahwa kelomang Anda siap untuk kawin. Perlu diingat bahwa proses mengawinkan kelomang dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya. Oleh karena itu, selalu penting untuk melakukan penelitian tambahan dan berkonsultasi dengan peternak kelomang atau ahli hewan yang berpengalaman dalam mengawinkan kelomang tertentu sebelum memulai proses ini. Terima kasih sudah menonton.